Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nurul Amalia, bisa dipanggil Bu Nurul, Bu Ama, atau Miss Nurul atau Miss Ama. Nah, jadi kedatangan Miss pada hari ini adalah untuk menggantikan guru bahasa Inggris, yaitu Miss Zulfatalia ya. Berhubung beliau sakit, makanya Miss akan menggantikan pelajarannya pada hari ini. Oke, kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini dengan judul naratif teks atau sering kita sebut teks naratif. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, ada yang udah tahu apa itu teks naratif? Tahu. Apa coba? Belum. Tahu. Udah tahu belum? Belum. Teks cerita. Belum tepat. Teks yang cerita tentang Ini informasi. Ya. Ini adalah penjelasan atau definisi dari teks naratif. Nah, jadi teks naratif ini adalah jenis teks imajinatif atau faktual pada masa lalu yang rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan secara kronologis atau secara terstruktur. Nah, jadi anak-anak, untuk teks naratif ini bisa diceritakan teks imajinatif dan bisa juga teks ini benar-benar terjadi. Gimana? Segini paham dulu? Paham? Oke. Berikut ini adalah contoh genre dari teks naratif. Nah, yang pertama ada fable, yaitu cerita yang mengisahkan tentang binatang. Nah, contohnya seperti film Si Kancil, itu merupakan contoh teks dari teks naratif, yaitu genrenya fable. Nah, yang kedua ada myth. Myth ini menjelaskan cerita tentang mitos yang dianggap faktual, yaitu benar terjadi. Contohnya seperti cerita Nyi Roro Kidul, ya, yang di pantai selatan itu. Itu Nyi Roro Kidul kan? Itu merupakan genre teks naratif myth. Itu ceritanya mitos, tapi dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat setempat. Yes. Nah, yang ketiga bisa dilihat di sini ada legend atau legenda. Nah, legenda ini adalah cerita rakyat yang mengisahkan asal usul dari sebuah tempat. Contohnya seperti cerita Danau Toba. Dari cerita Danau Toba itu merupakan genre naratif, teks naratif, yaitu legenda. Oke, paham? Paham. Nah, genre selanjutnya ada folktale, yaitu cerita rakyat. Bisa oke. Cerita yang diceritakan turun-temurun sehingga menjadi tradisi masyarakat. Dan ada juga fairy tales, yaitu dongeng, seperti cerita yang kita bacakan untuk anak-anak yang mengandung imajinasi yang cukup kuat juga. Dan ada love story, yaitu cerita cinta, seperti cerita Romeo and Juliet. Itu merupakan genre teks naratif love story. Ya, betul. Nah, selanjutnya banyak genre dari teks naratif ini, bukan itu saja, banyak lagi seperti film horor dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari teks ini. Nah, apa sih tujuan dari teks naratif tersebut? Yang pertama adalah to entertain the readers, itu untuk menghibur si pembaca itu. Dan yang kedua, to amuse the reader. Yang ketiga ada to teach moral value. Yang keempat ada to share social opinion, yaitu untuk mengajarkan nilai moral terhadap anak-anak, untuk mengubah opini sosial. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam struktur generiknya dari teks naratif ini. Dan yang pertama
pertama ada orientation. Bisa dilihat di sini. Orientation ini adalah pengenalan tokoh dalam teks tersebut atau tempatnya, waktunya itu disebut atau dinamakan dengan orientation dalam teks naratif itu. Dan yang kedua ada complication. Nah, complication ini adalah sumber masalah dari teks tersebut. Biasanya complication ini terdapat di tengah-tengah teks itu. Dan yang ketiga ada role resolution, yaitu solusi masalah itu terdapat di akhir teks tersebut atau yang menjawab pertanyaan di teks yang tengah-tengah tadi. Nah, dan di sini kita akan membahas tentang generic struktur tadi atau memperjelas dari ketiga struktur dari teks naratif teks ini. Nah, yang pertama bisa dilihat orientation. Nah, orientation ini adalah mengatur suasana dan memperkenalkan para tokoh dalam teks itu. Itu terdapat di awal-awal dari teks tersebut. Dari misalnya dari paragraf pertama sampai paragraf kedua itu. Oke, dan yang kedua ada complication dari generic struktur teks naratif ini. Nah, yang mana complication ini adalah menceritakan permasalahan dalam teks itu terjadi gitu. Menceritakan permasalahan cerita si tokoh utama, bagaimana tokoh utama itu menyelesaikan masalahnya. Bagian ini mencakup situasi dari teks tersebut atau dari cerita tersebut, seperti aktivitasnya apa, peristiwa yang terjadi itu apa, dan menunjukkan kapan teks itu terjadi. Nah, yang ketiga ada role resolution, yaitu krisis ini telah teratasi atau peristiwa-peristiwa dalam teks tersebut atau dalam cerita itu telah terjadi. Menunjukkan akhir cerita biasanya untuk resolution ini berada di akhir-akhir dari teks itu atau paragraf terakhir. Lanjut ya. Nah, ini adalah struktur generik lainnya, seperti evaluation, coda, dan reorientation ini. Nah, untuk struktur yang ini, Miss peringatkan boleh ada dan boleh tidak begitu. Yang penting dalam teks naratif tadi ada generic struktur yang tiga ini, orientation, complication, dan resolution. Untuk yang evaluation, yang coda, dan reorientation ini boleh ada dan boleh tidak. Nah, mari kita lihat penerapan pada contoh paragraf berikut. Nah, di paragraf ini, contoh paragraf ini adalah menceritakan tentang asal-usul terjadinya Danau Toba. Oke? Bisa dilihat semuanya? Bisa. Nah, di paragraf pertama dan paragraf kedua ini menceritakan tentang tokoh utama, kegiatan sehari-harinya, pertemuan si tokoh utama ini dengan istrinya, dan perjanjian mereka, perjanjian tokoh utama dengan istrinya. Ini adalah cerita di paragraf pertama dan paragraf kedua. Jadi dari paragraf pertama sampai paragraf kedua ini disebut dengan orientation, yaitu di sini tadi ada sumber siapa tokohnya, di mana tempatnya. Ini disebut dengan orientation. Nah, untuk paragraf selanjutnya, anak-anak, paragraf membahas tentang kehidupan tokoh utama di sini. Membahas tentang kehidupan tokoh utama dan keluarganya. Masalah muncul ketika ia memarahi anaknya. Secara tidak langsung, si tokoh utama itu melanggar janjinya dengan istrinya. Tokoh utama pun menyesal dan meminta maaf, namun istrinya tidak bisa memaafkannya. Nah, untuk bagian ini disebut dengan complication, yaitu membahas tentang peristiwa-peristiwa apa saja atau sumber masalah dari cerita itu. Nah, untuk yang ke paragraf
menceritakan tentang akibat dari pelanggaran si tokoh utama dengan istrinya itu, terjadilah erupsi gunung berapi dan tempat sekeliling menjadi danau sehingga tempat mereka tersebut menjadi Danau Toba yang kita ketahui berada di Medan sekarang ya. Udah ada yang pernah pergi ke Danau Toba? Ada. Nah, untuk yang teks terakhir ini disebut dengan resolution atau akhir dari cerita itu. Paham? Paham. Segini dulu ada pertanyaan enggak? Paham? Oke, kita lanjut. Oke, tadi kan kita udah membahas bagaimana sih contoh dari teks naratif itu. Yang kita bahas tentang Danau Toba tadi kan. Nah, sekarang kita akan membahas satu contoh soal bagaimana sih bentuk soal dari teks naratif itu. Nah, untuk soalnya udah Miss kirim di grup WA. Nah, siapa yang udah lihat? Siapa yang mau baca nih? Oke, Poppy. Silakan coba bacain. Ya, oke, terus Miss. Iya, langsung yang contoh soalnya yang what happened. What happened when the grandmother cooked the rice? Nah, bagus. Coba siapa yang bisa mengartiin? Coba, ayo, coba yang bisa dikeluarin kamusnya. Nah, silakan Poppy. Apa yang terjadi ketika cucunya memasak nasi? Nah, bagus. Yang A-nya apa? Coba artiin. Yang A penuh nasi mendadak, periuk nasi mendadak. Nah, bagus. Yang B. Yang A periuk nasi meledak. Ya. Yang B gadis itu berubah menjadi monyet. Yang C nenek itu sangat marah. D gugur membanjiri dapur. Yang E gadis itu sangat senang. Nah, oke. Sekarang begini cara bahasnya. Udah buka nggak yang teksnya itu? Udah kan? Udah. Nah, cara kita untuk memecahkan soal itu, coba kita lihat di poin pentingnya itu apa? Di apa namanya? Di soalnya kan ada happen. Berarti happen itu adalah kata kunci dari soal itu. Coba lihat di teks naratifnya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tentukan yang tadi apa? Happen kan? Lalu kita tentukan di mana sih happen yang ada di teks naratif ini. Nah, happen di sini ada di paragraf ketiga. Bisa dilihat ada? Ada di paragraf ketiga. Lalu kita baca kalimat setelahnya. Dan kita tahu nasi yang dimasak cucu tadi itu menjadi bubur dan membanjiri dapurnya. Itu adalah Jawabannya D. Nah, bagus Poppy, itu kan yang gak kita. Nah, begitu cara membahas atau kita apa namanya? Memecahkan soal dari teks naratif ini. Nah, mungkin cuma sekian dari Miss mohon maaf jika Miss banyak kekurangan saat mengajar. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Miss akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.